Mandi, ayo masuk. Ya, dikasih tahu teman-teman yang lainnya supaya segera masuk ya. Ayo, Pak Sandi ada. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja aktivitas pemantapan kita pada malam hari ini ya. Ada rencana pukul 19.30, ini sudah pas ya. 19.30 kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bersua kembali meskipun di di dunia maya ya. Melalui Google Meet, melalui tatap maya, kita mempersiapkan untuk menghadapi UP ya. Tentunya merupakan hajat besar untuk kita semua ya. Di mana kesuksesan itu akan kita raih kalau merujuk pada surat Al-Ashr ya. Orang yang beruntung itu adalah orang yang lolos ujian dalam hidupnya. Yang pertama beriman, berarti harus ada doa tuh ya. Doa dari diri sendiri, minta kepada Tuhan ya. Doa dari orang tua, doa dari suami ya, doa dari istri ya. Kemudian kita semua di sini saling mendoakan, nah itu sepertinya akan mujarab gitu ya. Untuk kita lolos ujian dari perjuangan kita, yaitu hajat besar UP, di mana dosen pun tidak bisa membantu karena penilaiannya melalui komputer ya. Kemudian yang kedua, beramal. Beramal soleh berarti Bapak dan Ibu sisihkan uang untuk sodakoh ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu berjuang, beramal sekarang. Istilahnya meluangkan waktu untuk ikut bergabung di malam hari, ikut belajar, mempersiapkan diri ya. Jadi ini juga terhitung amal ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Nah, di sini kita kumpul bersama untuk saling menasihati ya. Nanti selain membahas soal juga kita akan saling memberikan ilmu ya. Saling menasihati bagaimana pembelajaran yang baik ya begitu ya. Dan yang terakhir adalah sabar Bapak dan Ibu ya. Jadi kunci dari sukses tadi, lolos ujian dalam hidup 4 tadi ya. Iman, amal soleh, kemudian selanjutnya adalah saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah sabar. Jadi Bapak dan Ibu nanti hasilnya apapun setelah Bapak dan Ibu berjuang itu merupakan yang terbaik bagi kita, meskipun serasa itu paling buruk gitu ya. Tapi insya Allah itu yang terbaik. Nah, kesabaran inilah yang membawa kita menjadi damai dan tenang ya. Semuanya diserahkan pada Allah, hasilnya yang penting prosesnya, karena Tuhan tidak menilai hasil, Tuhan akan selalu menilai prosesnya, perjuangan kita ya. Dan ini merupakan bukti perjuangan kita, baru 21 orang yang bergabung nih ya. Mulai bertambah terus ya Bapak dan Ibu. Kemudian strategi bagaimana nanti lulus selain yang 4 tadi ya, sebagai syarat bagi orang-orang yang lulus ujian dalam hidup, diantaranya lulus UP gitu ya. Yang pertama, nanti hilangkan ketegangan, karena tegang itu sudah tahu semua akan melupakan semuanya. Kalau tegang melupakan semuanya, maka hilangkan ketegangan. Jadi anggap saja soal itu kita sedang bermain-main di rumah sambil tiduran ya. Mempersiapkan diri untuk bermain-main dengan tes itu ya. Karena kalau terlalu serius Bapak dan Ibu biasanya tegang. Kalau tegang menjadi lupa semuanya. Kemudian siapkan alat-alat seperti alat tulis ya, selembar kertas, pensil ya. Dan semua soal harus dikerjakan ada jawabannya. Jangan sampai ditinggalkan, karena tidak ada skor negatif. Kemudian tuliskan soal-soal yang diperkirakan masih ragu-ragu jawabannya di dalam kertas tadi. Kemudian nanti ketika waktunya habis, teman-teman memeriksa ulang dan kembali fokus pada yang tertulis di dalam kertas yang merupakan soal-soal yang dijawab ragu-ragu gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah selesai, jangan langsung ditutup kalau waktunya masih ada. Maka diulangi lagi untuk memeriksa kembali, tapi tidak semuanya. Fokuskan pada soal-soal yang tertulis di dalam kertas dan itu diperkirakan ragu-ragu kita menjawabnya. Nggak tahu A, nggak tahu B ya gitu ya. Jawabannya kadang-kadang ragu-ragu, segera tulis itu. Dan nanti session yang kedua ketika memeriksa, kalau ada waktu maka fokus pada soal-soal yang dianggap ragu ya. Itu adalah strategi saya ketika saya menyelesaikan soal SBMPTN dulu ya, atau UMPTN. Jadi saya bawa 1 lembar kertas untuk menuliskan soal yang ragu-ragu. Jadi ketika sudah selesai masih ada waktu, tidak lantas dikumpulkan. Tetapi tepat waktu mengumpulkannya. Karena rugi besar ketika yang lain masih ada waktu 20 menit, teman-teman langsung selesai gitu ya. Tapi periksa lagi dari awal, terutama
soal-soal yang dianggap ragu-ragu dan tertulis dalam kertas. Jadi kalau ini ragu-ragu segera tulis. Nomor 21 ragu-ragu, nomor 23 ragu-ragu, nomor 97 ragu-ragu. Nanti ketika selesai session pertama maka kembali untuk menyelesaikan soal yang ragu-ragu saja gitu. Dan seperti itu, kalau waktunya tepat waktu maka kita tidak akan menyesal ketika kita dinyatakan tidak lulus karena benar-benar sudah berupaya dengan upaya yang sangat besar ya Bapak dan Ibu. Yang bergabung sudah 30, alhamdulillah sudah semakin bertambah ya Bapak dan Ibu. Kemudian pada hari ini kita akan membahas soal-soal tetapi sekaligus kita membahas setiap soal tadi secara komprehensif ya. Bukan hanya untuk teman-teman lulus UP saja, tetapi juga untuk diimplementasikan, dipraktikkan ketika teman-teman nanti mengajar pada kelas yang sebenarnya di tempat teman-teman bekerja nantinya ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang sedang kita bahas dan akan kita bahas hari ini, teman-teman. Cek sound dulu, apakah terdengar suaranya? Dengar Ya, baik. Saya izin share screen ya, sudah hampir 50% yang masuk ke Google Meet ini. Ya, teman-teman apakah terlihat soal-soalnya? Belum, Pak. Yang akan kita ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang muatan-muatan mata pelajaran semua yang digabung menjadi kemasan tematik terpadu ya, Bapak dan Ibu. Seperti apa yang dipaparkan pada atau dinyatakan pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Meskipun sudah dicabut ya. Digantikan dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Bahwa pembelajaran di SD khususnya di kelas awal itu semuanya tematik terpadu ya. Tidak ada yang parsial. Nah, kecuali di kelas tinggi mulai parsial untuk matematika dan PJOK dengan berbagai alasan ya. Apakah relevan ya dengan pendidikan nasional kita dengan filsafatnya? Ya, relevan ya karena anak kelas awal itu menurut Ki Hajar Dewantara masih tabiatnya global sempurna. Jadi memandang sesuatu secara keseluruhan bukan bagian-bagiannya. Sehingga pembelajaran yang cocok untuk kelas awal 1-3 adalah pembelajaran tematik terpadu ya. Nah, kemudian mulai masuk kelas tinggi itu masuk ke tahap tabiat selektif ya. Menurut Ki Hajar Dewantara tabiat selektif itu memandang sesuatu bisa bagian-bagiannya. Ini yang disebut analitik ya. Nah, kalau gitu pembelajaran kelas tinggi boleh parsial gitu. Nah, dan menurut Permen, PJOK dan matematika lah yang cenderung abstrak, sulit dikaitkan ke tema itu boleh diparsialkan. Meskipun kemasannya tetap seharusnya tematik terpadu ya. Nah itu tabiatnya masih menuju tabiat selektif untuk kelas tinggi ya, kelas 4, 5, 6. Menurut Ki Hajar Dewantara kelas awal atau 1, 2, 3 itu cocok dengan metode wiraga. Wiraga itu melibatkan ketertiban lahiriah seperti cara duduk, cara memegang pensil, jarak membaca, cara membuka buku ya. Jadi terkait lahiriah, terkait fisik. Ya, dan itu diajarkan melalui metode wiraga, itu anak kelas awal ya. Jadi ketertibannya lahiriah. Tapi kalau anak kelas tinggi 4, 5, 6 itu sudah metode wirama. Wirama ini ketertiban batiniah, mental. Contoh misalkan bagaimana cara menghormati orang lain dalam diskusi ya. Cara berdiskusi yang baik, cara mengemukakan pendapat, cara berpikir, cara bernalar. Nah itu adalah hal-hal yang terkait dengan ketertiban batiniah. Itu metodenya wirama. Nah inilah ya. Kemudian ketika kita mengajarkan tematik terpadu ada karakteristik pembelajaran tematik terpadu yaitu disesuaikan dengan perkembangan siswa diantaranya. Nah ini soal nomor 1 silakan bisa dijawab melalui chat ya. Melalui chat di Google Meet. Silakan bisa dijawab. Teman-teman kira-kira jawabannya apa? Sebagai informasi saja bahwa bertahun-tahun ya untuk PPG Prajabatan di UPI selalu nomor 1 di nasional ya. Artinya kelulusannya selalu 100%. Saya mengharapkan untuk angkatan ini juga PPG Prajabatan ini kelulusannya menjadi 100% dan UPI bisa mempertahankan khususnya untuk guru kelas SD ya. Bidang studi guru kelas SD dapat mempertahankan prestasinya tetap menjadi yang terbaik gitu ya dengan kelulusan 100%. Dengan demikian maka harus belajar dengan serius, teman-teman. Amin.
Ya silakan nomor 1 kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Ya, saya stop share dulu. Ya, nggak bisa dilihat nih. Sambil mengadmit yang belum masuk ya. Silakan. Belum ada yang menjawab soal nomor 1 tadi. Apakah sudah hilang? Sudah hilang ya? Oke, dijawab langsung saja. Sebentar, ini masih banyak yang masuk. Ya. Ya, sebentar. Sebentar sambil menunggu ini masih bermunculan teman-teman yang baru masuk. Mana tadi? Ya. Silakan teman-teman bisa langsung menjawabnya saja untuk soal nomor 1 ya. Tadi sudah dipaparkan sedikit tentang sebentar ini masih belum muncul. Ya. Bersuara saja, tapi setelah bersuara langsung di unmute ya. Langsung di mute, maaf, langsung di mute. Silakan. Sudah nampak? Bukan ya, Pak, ya? Ya, jawabannya apa? C. Oke. Selalu diberi contoh. Ya, anak SD tidak selalu harus diberi contoh. Bahkan ini bertentangan dengan dasar pendidikan kita, yaitu Tuturi Handayani ya, Bapak dan Ibu. Di mana anak diberikan kemerdekaan untuk berjuang sendiri. Karena sekarang sudah transfer of learning. Jadi anak sudah dibiasakan transfer pembelajaran, prosesnya. Jadi orientasinya kepada proses, bukan pada hasil. Salah dan benar nggak jadi masalah. Yang terpenting biasakan anak berjuang supaya dia mandiri. Nah, yang C, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan sendiri secara aktif dengan selalu diberi contoh. Nah, selalu diberi contoh ini berarti guru terlalu berdiri di depan. Kalau terlalu berdiri di depan, maka hilanglah kreativitas siswa ya. Ide gagasannya tidak muncul ini. Dan ini yang bertentangan dengan merdeka belajar saat ini. Jadi betul, kegiatan yang tidak sesuai dengan tahap anak SD ini adalah yang C ya. Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan sendiri, tapi selalu diberi contoh. Harusnya berikan kesempatan sekali-kali untuk dia berjuang sendiri ya, tanpa diberi contoh. Oke, bagus. Nomor 1 C, betul ya. Kita lanjutkan nomor 2, silakan. Tapi sebelum membahas nomor 2, saya akan menyampaikan sesuatu tentang Undang-Undang Pendidikan Nasional, ya, Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di sana dinyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar aktif sehingga setiap individu yaitu siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing gitu. Holistik, meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan gitu ya. Kemudian ketika pembelajaran maka guru ya itu harus mengidentifikasi potensi siswa terlebih dahulu, baik itu terkait dengan kemampuan awal mereka, pengetahuan prasyarat dan sebagainya. Nah, berikut ini merupakan cara guru dalam mengidentifikasi potensi siswa ya selama proses pembelajaran berlangsung. Kecuali yang mana? Silakan bersuara. Yang C. Yang D. Orang tua tentang Ya, ada yang kesulitan belajar. Ada yang D ya jawabannya. Oke, kita lihat ya. Di mute dulu, bagi yang sudah menjawab di mute ya. Nah, cara guru mengidentifikasi ketika ada soal atau STEM ya, maka lihat kata kuncinya. Kata kuncinya di sini selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi ketika pembelajaran berlangsung itu. Nah, ketika meminta informasi kepada orang tua tentang kesulitan belajar anak itu terlalu jauh ya. Maka yang memungkinkan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi siswa selama proses pembelajaran berlangsung ini adalah 1. Ketika pembelajaran dilakukan tanya jawab, maka akan bisa teridentifikasi lemahnya siswa ada di mana. Memberikan tes, bisa jadi tesnya diagnostik ya, sehingga bisa nampak mana kelemahan-kelemahan siswa meskipun tesnya itu hanya 1 soal gitu ya.
Kemudian mendekati siswa dan mengamati aktivitas belajarnya, bisa jadi ketika pembelajaran berlangsung, mendekati siswa dan mengamati aktivitas belajarnya sehingga nampak yang lemahnya ada di mana. Yang selanjutnya bisa juga menilai produk ketika siswa beraktivitas melalui LKPD. Di sana akan nampak lemahnya di mana, kurangnya di mana. Jadi kalau meminta informasi kepada orang tua terlalu jauh, karena yang diinginkan kata kunci di STEM soalnya itu adalah pada saat atau selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi nomor 2, karena ini kecuali atau negatif ya jawabannya, maka adalah D ya jawabannya. Oke. Tadi banyak juga yang menjawab D, terima kasih ya Bapak dan Ibu ya. Sukses ya. Lanjut nomor 3. Sebelum menjawab ini, maka Bapak dan Ibu saya akan menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Bahwa beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru ya untuk mengembangkan prestasi siswa sesuai dengan potensinya. Jadi belajar itu harus disesuaikan dengan potensinya sehingga mereka dapat unggul dengan segala keunggulan dan keunikan masing-masing. Karena setiap diri secara fitrah itu ada yang disebut dengan dasar. Ada juga ajar. Kalau ajar itu perilaku berubah akibat lingkungan. Tapi kalau dasar itu bawaan dari sejak lahir atau fitrah itu. Dan potensi ini bisa jadi bawaan dari siswa ya, dari keturunan dan sebagainya ya. Atau bisa juga dari ajar ya. Nah, artinya apa? Pengembangan siswa ini harus sesuai dengan potensinya sehingga dia bisa berprestasi atau unggul sesuai dengan potensinya tadi. Karena setiap diri siswa terlahir itu menjadi juara sebenarnya. Hanya guru tidak tahu dia juaranya ada di mana dan itu harus diidentifikasi. Ada yang pintar menggambar, juara 1 di menggambarnya tapi lemah di matematikanya. Atau sebaliknya, matematikanya bagus, ranking 1 tapi gambarnya rendah. Jadi masing-masing itu sebenarnya juara karena anak ini terlahir seperti Bapak dan Ibu ya. Dari jutaan miliaran sperma itu yang jatuh kepada opum hanya 1. Artinya Bapak dan Ibu termasuk siswa itu terlahir menjadi juara sebenarnya. Menjadi orang-orang yang berprestasi ya, tapi dengan potensinya. Nah, inilah kesulitannya untuk menggali potensi siswa ada di mana ya, menggunakan metode-metode yang relevan untuk mengidentifikasi potensi tadi. Silakan nomor 3, Bapak dan Ibu. Jawabannya E, Pak. Iya, Pak. Ya, ketika siswa harus berkembang dengan potensinya, maka tidak lantas setiap siswa itu harus mengerjakan setiap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Padahal potensinya tidak di sana ya. Akibatnya dia tidak menjadi pakar gitu. Seperti di kita harus bisa matematik, harus bisa bahasa ya, harus bisa IPA dan sebagainya. Akibatnya dia pulang ke rumah membawa 16 ember yang masing-masing terisi 1/16-nya. Sehingga tangan dia hanya 2, maka dia akan membawa ke rumah itu 2 ember. Maka isinya dari otaknya itu adalah 2/16 atau 1/8, maka tidak menjadi pakar kalau E ini dilakukan. Nah, dengan demikian maka nomor 3 ini betul, jawabannya adalah E ya. Karena membebankan setiap pekerjaan ini malah menjadi menjajah dia dan dia akan sulit mengembangkan potensinya. Kata Ki Hajar Dewantara, setiap anak terlahir seperti kertas tertulis samar. Tugas guru adalah mempertebalnya. Jadi setiap diri punya potensi. Tugas guru mempertebal potensi positif ya dan membiarkan potensi negatif lama-lama menjadi hilang gitu dengan tertebalkannya potensi positif. Nah, di kita kadangkala harus menebalkan semuanya ya, akibatnya menjadi kesulitan karena memang sulit ditebalkan untuk yang negatif tadi ya, yang kurang dari diri siswa. Betul, nomor 3 adalah E ya. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Nah, ini sebenarnya latihan soal ini dalam rangka refresh saja ya, supaya teman-teman mulai terbiasa mengerjakan soal-soal nantinya itu teman-teman ya. Ya. 3 soal sudah dilalui dan semuanya hampir menjawab betul ya. 3 soal ini ya. Kemudian nomor 4 Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang ketika guru melaksanakan pembelajaran di kelas, maka ada kewajiban lain yaitu penelitian Bapak dan Ibu. Penelitian yang relevan untuk guru adalah penelitian tindakan kelas Bapak dan Ibu ya. Karena menyentuh pada tusi ya, tugas dan fungsi guru itu. Kemudian ketika melaksanakan penelitian tindakan kelas, maka guru akan selalu melakukan refleksi. Karena dalam PTK refleksi ini merupakan bagian dari siklus PTK-nya. Dan refleksi merupakan hal yang paling penting dalam penelitian tindakan kelas. Refleksi dibagi menjadi 3 Bapak dan Ibu ya. Yang pertama refleksi implisit, yaitu refleksi terhadap diri sendiri terkait apa yang sudah dilakukan oleh diri. Ada juga refleksi eksplisit, yaitu refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan orang lain. Dan yang paling penting untuk PTK refleksinya harus kritis, yaitu critical reflection. Dalam refleksi kritis ini membuat
polanya biasanya menggunakan 2W 1H, yaitu what, why, how. What adalah temuan, why adalah penyebab, dan how adalah rekomendasi perbaikan, yaitu solusi-solusi. Dengan demikian, maka untuk nomor 4 kira-kira jawabannya apa terkait dengan penelitian ini? Silakan. Jawabannya B bukan B, Pak. B, Pak. Yang B. Yang B. Ya. Baik. Semua yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas, maka arahnya ke kompetensi dasar. Kalau arahnya ke kompetensi dasar, berarti arahnya ke hasil belajar. Nah, hasil belajar yang lebih komprehensif itu disebut prestasi, ya, Bapak dan Ibu. Nah, dengan demikian betul apa yang dilakukan oleh guru ya tentang temuan-temuan tadi itu terkait dengan mendorong siswa meningkatkan prestasinya. Jadi nomor 4B. Sukses ya, bagus ya. Lanjut, nomor 5. Tapi sebelumnya saya menyampaikan sesuatu dulu Bapak dan Ibu. Pembelajaran yang cenderung teacher center biasanya mengawali pembelajaran itu dengan ceramah. Ceramah itu biasanya langsung ke materi pokok ya. Kalau langsung ke materi pokok, maka menghilangkan makna dari pembelajaran sebagai interaksi dengan diri dan antar siswa. Ya, padahal di dalam di dalam literatur termasuk dalam kebijakan dinyatakan bahwa pembelajaran itu merupakan interaksi antara siswa dengan dirinya, kemudian interaksi antar siswa terlebih dahulu, bukan interaksi siswa dengan guru. Nah, kalau pemaknaan ini keliru, maka selalu dibalik. Interaksi itu selalu diawali dengan siswa dan guru, akibatnya muncullah ceramah di awal pembelajaran. Dan itu menghilangkan makna tuturi handayani, di mana siswa harus berjuang terlebih dahulu dengan ide dan gagasannya menemukan sesuatu versi dia. Kalau guru sudah menerangkan dari awal dengan ceramah, ya, maka biasanya ide dan gagasan siswa itu menjadi buyar, gitu. Jadi fokus pada guru ya, karena guru. Oh iya, sebentar, banyak yang minta join ternyata. Ya, oh iya banyak betul. Ya. Sampai mana tadi ya? Tadi sampai mana teman-teman? Rada terganggu. Apa? Sampai mana tadi? Tuturi Handayani, Pak. Oh iya, jadi kalau guru terlalu banyak di depan maka menghilangkan kreativitas ya, sehingga siswa tidak bisa menyampaikan ide dan gagasan. Itu bertentangan sekali ya. Jadi biarkan siswa berjuang terlebih dahulu ya. Karena karakteristik siswa SD teman-teman itu kesulitan berpikir deduktif ya. Jadi kalau diawali dengan ceramah dari guru, dengan teori, dengan rumus, itu akan kesulitan. Jadi kalau anak-anak dapat nilai 20 dari belajar matematika dengan guru, bukan salah siswa, salah guru. Kenapa? Karena guru mengajarnya dengan cara deduktif, mulai dari teori dan rumus, sementara siswa bernalarnya masih induktif, siswa SD ini. Jadi harus dimulai dari contoh dulu, baru menyimpulkan ya. Dan itu akan mudah bagi siswa. Jadi ternyata kesalahan bukan dari siswa ya. Kebanyakan dari guru. Karena apa yang siswa dapatkan itu murni dari apa yang guru berikan. Jadi kalau siswa mendapatkan nilai 2, itulah nilai guru 2 ya. Kalau siswa mendapatkan nilai 70, itulah nilai guru 70 ya. Karena apa yang didapatkan siswa itu representasi dari apa yang diberikan oleh guru. Ya teman-teman. Sebentar, ada yang... Ini karena terlambat masuk jadi mengganggu itu begini ya. Jadi harus tepat waktu ya kalau apa-apa itu. Ya, silakan nomor 5. C. Bukan, Pak. C. Ya, betul. Pak. Kekeliruan yang menyebabkan learning obstacle atau hambatan belajar atau kesulitan belajar adalah pendapat bahwa belajar itu menerima isi buku ya. Hanya menerima, hanya baca saja begitu ya. Tanpa memaknainya ya, sehingga pembelajarannya atau konten tadi dimaknai oleh siswa dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari menjadi terinternalisasi ya, atau dalam bahasa Broso disebut institusionalisasi itu. Konten dikaitkan dengan kehidupan itu. Jadi nomor 5 betul C ya. Anggapannya menerima isi buku ya. Sejauh ini dari nomor 1 sampai nomor 5 terjawab semua, bagus Bapak dan Ibu ya. Kemudian ketika Bapak dan Ibu mengajar di kelas ya, maka harus selalu dikaitkan dengan latar belakang siswa itu ya. Karena latar belakang siswa ini mewarnai gaya belajar mereka ya. Bagaimana mereka belajar di dalam kelas ya. Dan latar belakang ini harus benar-benar dipelajari secara mendalam oleh guru supaya guru dapat memberikan intervensi atau solusi-solusi itu disesuaikan dengan karakteristik siswa secara komprehensif ya. Bukan hanya dari karakteristik siswa SD saja, tetapi dari latar belakang keluarganya juga. Karena latar belakang keluarga ini banyak membentuk karakter dia dalam belajar itu.
terutama terkait pembelajar sejati sepanjang hayat ya, maka itu dapat dibentuk kalau keluarganya memang keluarga pembelajar sejati gitu ya. Di dalam keluarga itu seringkali diajak diskusi ya, tanya jawab dan sebagainya, itu sepertinya akan lebih baik gitu. Silakan nomor 6. Latar belakang sosial. Yang Pak. Bukan. Yang Pak. Sosial bukan Pak ya? Sosial. Ya, Psikologis. yang mana? Silakan. Yang Ada yang E, psikologis keluarga. Jawabannya A. ada yang A. Sosial keluarga. Ya. Budaya itu atau kebudayaan itu merupakan perjuangan manusia menaklukkan alam dan zaman, sehingga dibutuhkan dari kebudayaan ini adalah pendidikan. Kalau terkait pendidikan maka akan erat kaitannya dengan kecerdasan, atau terkait juga dengan praktik-praktik kehidupan masyarakat pembelajar, karena erat kaitannya dengan pendidikan tadi. Nah, percakapan cerdas dalam keluarga karena terkait pendidikan ini dan praktek-praktek kehidupan masyarakat pembelajar merupakan salah satu faktor pendorong dan penghambat bagi peningkatan prestasi siswa. Nah, pernyataan ini terkait dengan latar belakang budaya keluarga ya. Kalau sosial itu hanya membahas tentang bagaimana di dalam di dalam keluarga itu masing-masing bekerja sama dan sebagainya. Tapi kalau sudah menyentuh ke kecerdasan, ke praktek kehidupan pembelajar, itu sudah menyentuh pada budaya belajar. Nah, kalau budaya belajar berarti ini diangkat dalam keluarga, berarti sudah masuk pada budaya keluarga. Jadi nomor 6 adalah jawabannya B, tentang latar belakang budaya keluarga. Ya. Jadi budaya ini bukan budaya seni ya, Bapak dan Ibu. Budaya di sini bukan budaya seni ya, tapi bagaimana praktek pembelajar tadi sudah menjadi kebiasaan gitu. Jadi budaya ini sudah masuk pada hal-hal yang menjadi kebiasaan. Jadi nomor 6 adalah B jawabannya, Bapak Ibu. Nomor 7 ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu ya. Dalam pembelajaran tujuannya ke prestasi tadi, tetapi harus disesuaikan dengan potensi siswa ya. Nah, potensi ini sesuatu yang dapat ditingkatkan atau dikembangkan dari diri siswa itu. Nah, baik itu dari dasar maupun ajar ya. Maka nomor 7 jawabannya apa? Ya, Apa? Oh iya, potensi Nomor 7? Ya, oke. Nomor 7 jawabannya A. Potensi Oke. siswa. Bagus. Ya, sebentar ada yang masuk ya. Bagus, nomor 7 jawabannya A adalah potensi siswa. Bagus ya. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ketika kita mengajar pada anak-anak, maka kita harus melibatkan kecerdasan yang multi atau kecerdasan yang jamak. Tidak hanya kecerdasan yang terkait matematika saja di visual spasial ya, atau SBDP seperti musikal ya, atau di PJOK seperti olah tubuh, atau di bahasa Indonesia seperti linguistik dan sebagainya ya. Tetapi ada kecerdasan-kecerdasan yang lain ya untuk dibelajarkan dalam pembelajaran. Artinya dalam pembelajaran itu harus melibatkan kecerdasan jamak, tidak hanya menyentuh pada satu bidang ilmu yang relevan dengan satu kecerdasan saja seperti yang tadi saya paparkan. Nah, berikut dan yang menyampaikan kecerdasan jamak ini ahlinya adalah Howard Gardner ya. Howard Gardner ini menyampaikan tentang multiple intelligence atau kecerdasan jamak ya. Nah, kalau begitu yang bukan merupakan kecerdasan jamak ini yang mana? Dari nomor 8. Pak. Oh, kecerdasan emosi. yang Kecerdasan. Ya, bagus. Emosi. Jadi jawaban nomor 8 yang tidak termasuk ke dalam kecerdasan versi Howard Gardner adalah A, kecerdasan emosi itu. Oke. Kita lanjutkan nomor 9 ya, Bapak dan Ibu, bagi teman-teman yang masih belum bergabung ya atau baru bergabung, kita silakan diikuti mulai dari soal-soal yang tampil saja. Nah, Bapak dan Ibu, di SD itu menurut Permen seharusnya ada guru BK. Karena guru BK ini dalam Permen harus ada pada setiap jenjang pendidikan. Tapi di Indonesia mungkin dikarenakan karena anggaran atau alasan-alasan yang lain ya, akibatnya di SD itu belum disediakan guru BK itu. Dengan demikian bimbingan dan konseling itu murni kewajiban dari guru. Nah, guru yang melaksanakan bimbingan konseling di SD ini ya, itu biasanya disebut dengan bimbingan psikoedukatif, Bapak dan Ibu. Nah, berikut merupakan tujuan dilaksanakan bimbingan psikoedukatif oleh guru kelas.
dalam pembelajaran. Ya, kira-kira kecuali yang mana itu? Yang C, Pak. C, Pak. C, Pak. C, Pak. Betul ya, tidak perlu anak tahu. C. Anak tidak perlu tahu tentang pentingnya bimbingan psikoedukatif bagi mereka ya, atau pengertian tentang psikoedukatif ya. Jadi psikoedukatif adalah itu justru untuk guru itu. Bahkan guru harus tahu makna dari psikoedukatif itu apa. Nah, bagi siswa tidak terlalu penting. Yang penting dia terlayani bagaimana psikologinya itu menjadi terfasilitasi oleh guru melalui bimbingan itu, baik bimbingan dasar maupun bimbingan nanti yang sifatnya lebih terstruktur gitu ya. Ya, nomor 9 jawabannya C. Terima kasih ya. Bagus. Ya, sebentar masih ada yang masuk ini, Pak Agam Aris. Yang masuk sekarang sudah 50 orang ya. Kemudian kita masuk langsung ke nomor 10 Bapak dan Ibu. Nah, dalam bimbingan psikoedukatif itu ada yang apa istilahnya pelaksanaannya itu pelaksanaannya melibatkan penyiapan yang terstruktur itu. Nah, biasanya yang terstruktur itu terkait dengan hal-hal yang mendasar itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi ada layanan khusus, ada layanan responsif ya. Responsif itu terkait dengan hal-hal yang tiba-tiba seketika, layanan khusus itu yang benar-benar membutuhkan bantuan. Tetapi kalau yang yang melibatkan penyiapan pengalaman yang sifatnya lebih terstruktur ya, sistematis, itu biasanya terkait dengan hal-hal yang mendasar di dalam bimbingan psikoedukatif ya. Kira-kira nomor 10 jawabannya yang mana Bapak dan Ibu? Pengembangan dasar. Yang A, Pak. Ya, baik. Apa? Ya, komponen bimbingan psikoedukatif dengan bantuan kepada seluruh siswa ya. Jadi seluruh siswa ini bukan hanya orang-orang yang berbakat saja, tapi seluruh siswa ya. Kalau ada kata seluruh siswa dan pengalamannya terstruktur itu disebut dengan layanan dasar Bapak dan Ibu. Jadi nomor 10 adalah A. Nomor 11 Bapak dan Ibu. Ada beberapa aliran teori belajar, diantaranya ada behavioristik yang memandang bahwa belajar merupakan aktivitas yang melibatkan stimulus dan respon ya. Kemudian dari stimulus respon tadi siswa merespon stimulus dari guru itu ya. Nah, di sana kaitannya dengan bagaimana pembelajaran diberikan penghargaan, diberikan motivasi dan sebagainya itu ya. Pakar-pakarnya diantaranya ada Thorndike ya. Kemudian ada Skinner dan sebagainya. Kemudian ada juga teori belajar kognitivisme yang memandang bahwa belajar adalah terkait dengan memahami apa yang sedang dipelajarinya supaya tertanam lama dalam skemata benak siswa. Nah, jadi ada skemata, ada skema. Skema itu jaringan dari materi yang sedang dipelajari, sehingga kuat, tertanam lama dalam benak, sulit digoyahkan. Pakarnya yang utama adalah Piaget. Ya. Nah, kemudian ada juga pakar yang lainnya seperti Gagne. Ya. Piaget menyampaikan tahap perkembangan kognitif dari 0 sampai 2 tahun, yaitu sensorik motorik, di mana berpikirnya dengan gerakan. Ada juga dari 2 sampai 7 praoperasional seperti anak TK itu belum mengenal operasi ya. Ada juga dari SD dari 7 sampai 11 tahun yaitu operasional konkret yang tergantung pada benda-benda konkret ketika belajar ya. Berpikirnya masih induktif operasional konkret ini. Kemudian sulit bernalar deduktif tadi sudah disampaikan. Nah, ini untuk anak SD ya. Operasional formal itu dari 11 ke atas. Itu sudah mulai mengenal hal-hal yang sifatnya abstrak, simbolik begitu ya. Kemudian Piaget juga menyampaikan tentang belajar itu melalui asimilasi, yaitu masuknya pengetahuan yang baru pada skemata siswa, kemudian mulai berbaur dengan pengetahuan yang lama namanya akomodasi, kemudian lama-lama menjadi seimbang dan menjadi tinggi tingkatan pengetahuannya itu yang namanya ekuilibrasi ya. Itu dari Piaget. Ada juga dari Gagne, 8 gaya belajar dari Gagne ya. Mulai dari belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian gerak, rangkaian verbal ya. Kemudian pembentukan konsep, pembentukan aturan, pemecahan masalah itu dari Gagne itu. Nah, nomor 11 teman-teman apa? Operasional konkret. Oke, nomor 11 jawabannya C adalah operasional konkret untuk siswa SD. Teman-teman, karakteristik siswa SD secara umum apa lagi selain operasional konkret tadi? 1, senang bernyanyi, senang bermain, senang meniru. Bagus. Ya, senang bermain, bergerak, bernyanyi, berimajinasi, berkarya, senang bekerja dalam kelompok, kemudian aktivitas fisik lebih dominan daripada aktivitas mental, senang berbuat secara langsung, berpikirnya masih konkret, ketergantungan pada benda konkret, sulit berpikir deduktif, dia terbiasa berpikir induktif ya, dan sulit mengaitkan antar konsep. Oke. Itu banyak ya teman-teman, mudah-mudahan rada nempel ya.
Mudah-mudahan rada nempel. Oke, nomor 11 sudah terjawab. Terima kasih, bagus ya. Nomor 12, Bapak dan Ibu. Tadi dari aliran-aliran tadi yang saya bahas baru ke kognitif ya. Kemudian ada juga aliran konstruktivisme ya. Yang memandang bahwa belajar itu merupakan aktivitas menemukan, mencari tahu, mengonstruksi ya, atau membangun pengetahuan sendiri itu berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui oleh siswa. Nah, pakarnya adalah Brunner ya. Dalam teori belajar Brunner, itu belajar itu melalui aktivitas yang berjenjang. Mulai dari enaktif, mengotak-atik benda, kemudian ikonik, gambar dan sebagainya, baru ke simbolik ya, simbol ya. Itu pakarnya Brunner itu ya, konstruktivisme. Nah, ada juga konstruktif itu, kalau Brunner konstruktivismenya konstruktivisme individu ya, perorangan. Ada juga konstruktivisme sosial, yaitu menemukan tapi bersama-sama melalui diskusi dan sebagainya. Itu pakarnya Vygotsky ya. Vygotsky teori belajar yang paling terkenal namanya ZPD, Zone of Proximal Development, yaitu selisih antara perkembangan aktual, yaitu actual development, dan perkembangan potensial atau potential development. Kalau perkembangan aktual adalah belajar sendiri. Kalau potensial belajar bersama orang lain. Jadi kalau belajar bersama orang lain nilainya 7, dibandingkan belajar sendiri nilainya 5, berarti ZPD-nya positif. Karena lebih besar belajar dengan teman-teman yang lain daripada sendiri itu. Artinya teman-teman berpengaruh positif terhadap dirinya itu. Itu namanya konstruktivisme sosial. Pakarnya Vygotsky. Kalau humanisme pakarnya itu Abraham Maslow. Itu memandang bahwa belajar itu merupakan aktivitas yang melibatkan potensi, kebutuhan, minat, bakat siswa itu ya. Bahkan ada level kebutuhan dari Maslow. Yang pertama kebutuhan kebutuhan dasar fisiologis ya, tentang rasa nyaman dalam belajar gitu ya. Kemudian level yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Kemudian level ketiga adalah kebutuhan tentang rasa kasih sayang dan sosial. Kebutuhan yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang kelima yang paling tinggi menurut Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri ya. Di mana belajar itu bukan karena penghargaan atau karena paksaan, tetapi karena kebutuhan. Nah, kalau belajarnya sudah karena kebutuhan, maka ini sudah sampai pada level kebutuhan aktualisasi diri dari Abraham Maslow. Nah, itu sudah saya bahas semuanya tentang aliran teori belajar bersama pakar-pakarnya. Meskipun sekilas mudah-mudahan nempel gitu. Silakan nomor 12. Silakan nomor 12. Oke, di sini terlihat dalam belajar itu tidak diberitahu, tapi anak-anak mencari tahu sendiri dulu ya. Mencari tahu sendiri. Nah, mencari tahu ini ciri-ciri itu alirannya konstruktivisme. Betul. Jadi nomor 12 jawabannya adalah C, cacing. Karena di sini siswa yang aktif mencari tahu sendiri dari berbagai sumber. Bahkan gurunya tidak memberitahu ya. Gurunya memberitahu mungkin di akhir nanti dalam rangka konfirmasi atau penguatan. Jadi nomor 12 jawabannya adalah cacing atau C ya. Oke, ada yang masuk nih. Saya admit dulu, kasihan. Oke, kita lanjutkan. Nomor 13, tapi sebelumnya saya sampaikan dulu ya. Bahwa dalam pembelajaran versi sekarang itu tidak musim lagi atau sudah kuno ya, pembelajaran yang sifatnya transfer of knowledge. Jadi mentransfer pengetahuan. Karena transfer of knowledge ini sudah tergantikan oleh Mbah Google. Jadi Mbah Google sudah lebih hebat dari kita tentang transfer of knowledge. Jadi sesi sekarang sudah bergeser, pembelajaran itu menjadi transfer of learning. Jadi yang dipelajari siswa itu bukan materinya. Yang paling penting ya, bukan materinya, tetapi proses mencari materinya. Itu yang disebut dengan transfer of learning. Jadi ketika anak belajar bersama guru, maka tidak penting siswa tahu tentang Monasnya, tapi perjalanan menuju Monas itu lebih penting karena ada kesabaran ya, ada perjuangan ya. Itu yang disebut dengan transfer of learning. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, jangan dijadikan materi menjadi subjek, jadikanlah menjadi alat. Untuk apa? Untuk mengasah keterampilan hidup seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan itu lebih penting dibanding belajar KPK EPB-nya ya, dibanding KPK dan EPB-nya, dibanding materinya. Artinya apa? Artinya pembelajaran versi sekarang sudah masuk pada learning how to learn.
Belajar tentang bagaimana sih seharusnya belajar ya. Karena hidup itu adalah berpikir, berpikirnya adalah belajar. Jadi yang diajarkan adalah bagaimana belajar tadi. Jadi learning how to learn yang diajarkan oleh guru itu. Belajarnya, mencari tahunya, ya, proses mencari tahunya, bukan yang dicarinya, tapi proses mencarinya itu. Nah, kalau begitu, kira-kira jawaban nomor 13 itu terkait dengan pendekatan saintifik ya. Yang mana kira-kira? B. B. Mencari tahu. Mencari tahu, bukan diberitahu. Ya, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan sendiri melalui eksplorasi, mencoba, dan sebagainya. Dan dapat menemukan kemandirian yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang mendidik. Kira-kira apa? Peserta didik mencari tahu, bukan diberi tahu. Oke, ya. Tahu ya, bukan tai nanti. Peserta didik mencari tai, bukan diberi tai. Nah, jangan gitu ya, tahu. Nomor 13 jawabannya adalah B. Oke, banyak ya. Oke, sejauh ini dari nomor 1 sampai nomor 13 aman ya. Teman-teman bisa menjawabnya ternyata. Mudah-mudahan ini generasi-generasinya yang lulus semua nih angkatan ini. Saya lihat dulu ada yang terlambat. Oh, nggak ada nih. Oke. Kita lanjutkan. Silakan nomor 14. Nomor 14. Teman-teman, silakan. Ada teori belajar aliran behavioristik ya, Thorndike. Ada law of readiness, yaitu kesiapan. Ada law of exercise, latihan. Dan ada law of effect atau pengaruh. Nah, itu Thorndike pakarnya. Bahkan kegiatan pendahuluan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, mulai dari mengondisikan peserta didik, ya, sampai menyampaikan tujuan, menyampaikan cakupan materi, yang 5 itu merujuk pada teori belajarnya Thorndike dari aliran behavioristik. Ya. Nomor 14 ya, Pak? Silakan, nomor 14. Lihat kata kunci. Kalau tidak bisa, lihat kata kunci. Prinsip kesiapan bukan? Coba, lihat kata kunci. Lihat kata kunci. Persepsi. Cara pandang. Ya, oke. Kata kuncinya adalah cara pandang. Cara pandang itu adalah persepsi. Persepsi. Ya, jadi nomor 14 jawabannya D, dadang. Persepsi. Membangun cara pandang. Cara pandang itu persepsi itu. Dan dalam prinsip pembelajaran Thorndike ada yang disebut dengan prinsip persepsi ya. Bagaimana membangun cara pandang siswa tadi terhadap materi. Nah, di sini biasanya ada apersepsi ya. Ada mengajukan pertanyaan, mengamati diri sendiri secara sadar, itu merupakan bentuk-bentuk dari pelaksanaan atau implementasi prinsip persepsi tadi. Oke, lanjut nomor 15. Skinner itu aliran teori belajar terkait dengan kognitivisme ya. Behaviorisme ya. Behaviorisme karena di sana dikemukakan tentang penguatan dan hukuman. Bahkan ada penguatan positif, ada penguatan negatif. Ada yang tahu penguatan positif apa? Menghilangkan kesukaan, bukan? Oke, penguatan positif adalah penguatan yang dilaksanakan dengan cara menghadirkan. Kalau positif menghadirkan sesuatu yang disenangi. Jadi kalau bisa menjawab soal dikasih coklat dan dia senang coklat gitu ya. Jadi mendatangkan. Kalau positif mendatangkan atau menghadirkan. Jadi penguatan positif adalah penguatan dengan menghadirkan sesuatu yang disenangi. Kalau penguatan negatif, penguatan yang dilakukan dengan menghilangkan sesuatu yang tidak disenangi. Kalau ada dua anak yang satu bangku, satu anaknya sering mengganggu, maka penguatan yang diberikan dengan cara dipisahkan tempat duduknya. Berarti menghilangkan sesuatu yang tidak disenangi. Itu namanya penguatan negatif. Kalau hukuman positif adalah hukuman yang diberikan dengan cara mendatangkan yang tidak disenangi. Mengangkat kaki di depan kelas, ya. Kemudian disuruh pulang, disuruh membersihkan toilet dan sebagainya ya. Meskipun itu tidak relevan hukumannya dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, itu namanya penguatan positif. Kalau hukuman positif, Mat. Kalau hukuman negatif adalah hukuman dengan cara menghilangkan yang disenangi. Kalau A dan B itu duduknya selalu bersama dari kelas 1 karena teman dekat, maka kalau melanggar aturan dia dipisah. Berarti dia menghilangkan yang disenangi. Itu namanya hukuman negatif, Bapak dan Ibu. Silakan, nomor 15. Kata kunci ya. Penguatan. Kata kunci. Yang B bukan, Pak? Ya, di sana kata kuncinya adalah
Menulis bilangan, guru memfasilitasi dengan buku siswa yang di dalamnya terdapat titik-titik yang membentuk beberapa bilangan. Nanti belajar untuk supaya otot siswa itu lentur. Titik-titiknya dihubungkan ya, menulis di udara, kemudian belajar membuat bulatan-bulatan. Nah, itu dalam rangka implementasi dari prinsip pembentukan dari Skinner. Ini ada kata-kata membentuk ya, dari titik-titik. Nah, itu namanya prinsip pembentukan. Ini penting untuk anak kelas awal dalam rangka metode wiraga dari Ki Hajar Dewantara untuk anak dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas awal. Intan baru masuk ya. Jadi nomor 15 jawabannya B, prinsip pembentukan. Nomor 16. Teori belajar Pavlov, ini aliran dari behaviorisme ya. Pavlov itu percobaannya ke dogi ya. Diberikan makanan, dikasih bel, maka setelah itu dia air liurnya keluar. Kemudian dikasih makanan lagi, kasih bel, air liurnya keluar. Suatu saat dikasih bel saja tanpa ada makanan, tetap air liurnya keluar karena bel ini sudah dianggap menjadi makanan oleh dogi tadi. Itu dari Pavlov itu. Sehingga pembelajaran itu harus melalui pembiasaan kata Pavlov itu ya. Tadi dari percobaan Pavlov ada yang dihilangkan ya. Yang dihilangkan adalah stimulus utama, yaitu makanan. Bahkan stimulus kondisi yang dipertahankan itu. Oke. Nomor 16 jawabannya B bukan, Pak? Ya, baik. Ya. Eliminasi. Ya, ada kata kuncinya menghilangkan. Menghilangkan berarti eliminasi ya. Betul? Jadi kalau ada menghilangkan stimulus, bukan stimulus utama ya, stimulus kondisi, maka itu berangsur-angsur sehingga yang tersisa stimulus utama itu merupakan fase dari teori belajar Pavlov ya, Petrovich Pavlov ini. Ini adalah fase eliminasi, betul. Nomor 16 adalah Bambang atau B. Bagus, lanjutkan. Nomor 17. Piaget adalah pakar dari teori belajar kognitivisme ya. Menurut Pavlov, pembelajaran itu harus dimulai dari siswa menggali pengetahuan sendiri. Setelah itu dikenalkan konsep. Setelah konsep dikenalkan, baru supaya bermakna dan tertanam lama dalam benak, konsep tadi diaplikasikan. Jadi ada 3 langkah atau 3 fase dalam teori belajar Piaget ini. Silakan, nomor 17. Pengenalan konsep. Eksplorasi. Ya, ayo nomor 17. Eksplorasi bukan, Pak? Ya, ada kata kuncinya aktif menggali. Menggali itu explore, betul. Jadi kalau menggali dengan cara mengamati itu namanya eksplorasi. Kalau sudah mengenalkan tentang kubus adalah ciri-cirinya, itu baru pengenalan konsep. Kalau sudah mulai berbuat dengan cara membuat jaring-jaring kubus, melipat kertas menjadi kotak kapur atau benda berbentuk kubus, itu namanya aplikasi konsep. Jadi nomor 17 betul, jawabannya adalah A, eksplorasi. Sip, oke. Ini sudah dijelaskan tadi, pakar dari konstruktivisme sosial. Siapa tadi? Pak, Vygotsky. Oke, bagus, Vygotsky ya. Ya, teori belajar tentang Zone of Proximal Development, ZPD, yang menyatakan bahwa perkembangan potensial akan selalu lebih tinggi dibanding perkembangan aktual karena pengaruh lingkungan yang dikondisikan dengan baik, maka teori ini adalah teori Vygotsky. Kalau Gagne apa? Pakar teori belajar apa Gagne? Kognitivisme, Pak. Kognitif, ada 8 gaya belajar ya. Gagne menyatakan bahwa ketika siswa belajar itu tidak hanya objek langsung berupa fakta dan sebagainya. Tetapi belajar juga tentang objek tidak langsung seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, itu dari Gagne ya, objek langsung, objek tidak langsung. Kemudian Thorndike itu pakar Pavlov dari mana tadi? Behaviorisme ya. Behaviorisme, Pak. Thorndike. Behaviorisme. Skinner. Behaviorisme. Oke, bagus. Siap. Sip. Lanjut. Berarti paham tadi yang saya sampaikan ya. Saya lihat dulu barangkali ada yang baru masuk. Nah, ternyata tidak ada. Di sini sudah 54 orang bergabung ya, teman-teman. Nomor 19. Sebelumnya saya sampaikan dulu. Tadi sudah disampaikan bahwa pembelajaran di SD itu relevan dengan pembelajaran tematik terpadu karena tabiat anak SD menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk kelas awal itu lebih pada global sempurna. Memandang sesuatu secara keseluruhan bukan bagian-bagiannya. Sehingga pembelajaran tematik terpadu lebih relevan dibanding parsial.
Nah, kecuali untuk anak kelas tinggi, mulai masuk ke tahap selektif, meskipun masih awal ya, awal dari tabiat selektif. Nah, selektif ini sudah analitik ya, sudah dapat memisah-misahkan bagian-bagiannya dari benda tadi. Nah, sehingga parsial itu memungkinkan untuk dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas tinggi, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian hal-hal yang lain silakan bisa digali dari apa yang saya sampaikan, sehingga nomor 19 jawabannya, Pak. D, Pak. Dadang, Mbak. D. Dadang, oke. Dodol. Berikut pernyataan yang tepat tentang tematik terpadu pada kurikulum 2013. Kecuali berarti yang tidak tepat ya. Pembelajaran tematik terpadu sangat sesuai dengan karakteristik siswa SD yang masih bertabiat global sempurna. Oke, bagus. Pembelajaran tematik terpadu memadukan beberapa materi pelajaran dari beberapa mata pelajaran. Ya. Bagus itu karena memadukan tadi. Tema dalam pembelajaran tematik terpadu berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu. Oke, bagus. Yang D, pembelajaran tematik terpadu dimungkinkan dilakukan pada pembelajaran parsial. Tidak mungkin ya. Kalau hanya satu mapel itu namanya tematik saja, tidak terpadu. Terpadu itu harus memadukan lebih dari satu mapel. Itu namanya terpadu. Sehingga tematik terpadu punya makna, punya tema, dan memadukan lebih dari satu mapel itu. Kalau tematik saja, itu punya tema tapi dalam satu mapel. Kalau terpadu saja itu tidak punya tema tapi memadukan lebih dari satu mapel. Jadi tolong bedakan antara tematik terpadu dan tematik terpadu. Jadi betul jawabannya tidak mungkin tematik terpadu terjadi pada pembelajaran parsial. Jadi nomor 19 adalah Dadang. Nah, tematik terpadu lebih bermakna karena memang sangat kontekstual dan dikaitkan dengan hidup siswa yang tadi masih bertabiat global sempurna. Oke, terima kasih yang menjawab Dadang tadi ya. Nomor 20, tapi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa konsep tentang pembelajaran terpadu itu disampaikan oleh Fogarty ya. Ada beberapa model dalam pembelajaran terpadu versinya Fogarty, ada yang Webbed ya, yaitu jaring laba-laba, ada integrated yaitu yang mengandalkan keterpaduan, ada connected yang mengandalkan keterkaitan saja ya. Ada shared, ada yang mengandalkan keberbagian, dan ada fragmented yang mengandalkan potongan-potongan ya dalam pembelajaran itu. Maka kira-kira yang relevan dengan kondisi nomor 20 adalah yang mana itu? Silakan teman-teman, nomor 20. Integrasi bukan apa ya? Yang C, Pak. Lihat kata kunci. Kata kunci. Dilakukan dalam satu mapel. Nah, dalam satu mapel di dalamnya ada keterkaitan atau mengaitkan beberapa konsep. Itu namanya model connected. Ya. Jadi connected itu terjadi dalam satu mapel. Webbed itu harus melibatkan banyak mapel. Ya. Integrated harus melibatkan banyak mapel. Tapi connected itu terjadi pada satu mapel dan mengaitkan antar konsep dalam mapel tadi. Itu namanya connected. Dan yang kental dalam pembelajaran tematik terpadu versi bangsa kita itu ABC ya, Bapak dan Ibu. Webbed, jaring laba-laba karena punya tema. B, integrated karena memadukan banyak mapel atau terpadu tadi. Dan C, connected karena dalam satu mapel pun ada keterkaitan antar konsep itu. Jadi ABC mewarnai pembelajaran tematik terpadu di negara kita ya, melalui kurikulum 2013 itu. Jadi jawaban nomor 20 adalah cacing C. Terima kasih ya, bagus. 21. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu ya. Ya, kira-kira yang mana tuh yang sesuai dengan stimulus atau STEM di dalam soal itu? Fleksibel. Ya, jadi kata kuncinya luwes. Ini dalam soal banyak kata kunci ya biasanya yang harus teman-teman nanti identifikasi. Jadi bisa jadi teman-teman tidak tahu teori, tapi dengan melihat kata kunci bisa dilihat padanannya begitu. Itu strategi dalam menjawab soal, teman-teman. Bagi teman-teman yang malas baca gitu ya, tapi tidak boleh malas baca ya, harus banyak baca. Nomor 21 adalah E ya, karena ada bersifat luas berarti dia fleksibel. Oke. Next. Nomor 22. Nah, ini karakteristik pembelajaran tematik terpadu tadi sudah saya sampaikan ya. Sudah dibahas, kecuali yang mana? Yang E, Pak. E. Pragmatis itu berarti banyak praktek gitu ya, Bapak dan Ibu.
Yang B. teman-teman. Bapak dan Ibu, dalam pembelajaran tematik terpadu ya, yang A kita lihat ya, pengalaman dan kegiatan belajar depan dengan tingkat perkembangan, oke, betul. Kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu bertolak dari minat dan kebutuhan, bagus ya. Betul juga. C, kegiatan belajar dipilih yang bermakna dan berkesan sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama, betul. Yang C juga. Yang D, memberikan penekanan pada keterampilan berpikir siswa saja. Nah, ada kata saja berarti keliru. Padahal dalam pembelajaran ada yang disebut prinsip holistik ya. Holistik itu berarti melibatkan sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi tidak hanya keterampilan saja. Apalagi keterampilan berpikir gitu ya. Ada juga yang psikomotor, teman-teman. Jadi nomor 22 adalah D, Dadang. Oke. Nomor 23. Nah, dalam perencanaan pembelajaran tematik terpadu, khususnya kurikulum 2013, Bapak dan Ibu, maka ketika menyusun perencanaan apa yang harus dilakukan oleh guru, dan ini pernah dilakukan kemarin oleh kita ketika merancang pembelajaran. Kira-kira yang mana? Dadang sanes Pak. Jawabannya D bukan, Pak. Yang harus diingat oleh kita, ini oleh guru loh. Kan guru sudah mendapatkan buku guru buku siswa dari kementerian itu. Yang A. Yang E bukan, Pak. Maka guru yang bagus, bentar. Maka guru yang bagus itu adalah guru yang panut juga kreatif gitu. Panutnya artinya tidak melupakan yang sudah ada, teman-teman. Tetap yang ada itu kita gunakan, tapi kita analisis gitu ya. Supaya kita menjadi guru yang kreatif juga. Disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Jadi yang pertama Pak, analisis dulu buku guru dan buku siswanya ya. Barulah analisis materi pelajarannya, petakan KD-nya, petakan IPK menjadi RPP ya. Kemudian buat bahan ajar dan kelengkapan yang lainnya itu ya. Bisa jadi mengembangkan bahan ajar terlebih dahulu, bolak-balik ke menyusun RPP, bisa jadi begitu ya. Teman-teman, polanya ini banyak sekali itu. Dari bahan ajar ke RPP atau RPP ke bahan ajar, itu merdeka itu, terkait hal-hal yang sifatnya teknis administratif itu. Karena sekarang kita sudah merdeka belajar itu. Jadi bagi guru yang mana? A. Oke, nomor bagi guru adalah A. Tapi bagi penyusun buku yang mana? Yang D. Ya, bagi penyusun buku adalah yang D. Memetakan KD dulu, baru mendapatkan temanya. Nah, jadi itu tugas penyusun buku tuh. Nah, tugas penyusun buku melakukan yang D. Tapi tugas guru, ya kita melaksanakan yang A. Jadi jangan tertukar, ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nomor 24. Bapak dan Ibu, masih ada permen yang berlaku dan belum dicabut, yaitu permen nomor 20 tentang SKL, standar kompetensi lulusan. Ya. Kemudian ada Permendikbud nomor 21 standar isi, Permendikbud nomor 22 tentang standar proses atau proses pembelajaran. Kemudian Permendikbud nomor 23 tentang penilaian, itu belum dicabut ya. Nah, kecuali Permendikbud nomor 24 tentang KIKD, itu sudah dicabut menjadi Permendikbud 37 tahun 2018 dan kita gunakan sekarang. Meskipun dalam kondisi khusus itu sudah ada KIKD yang baru ya. KIKD dalam kondisi khusus itu, yaitu berdasarkan surat keputusan Kepala Badan nomor 18 tahun 2020 ya. Nah, dalam Permendikbud nomor 22 itu ada 13 komponen RPP. Pada saat perancangan pembelajaran ini sudah kita pelajari. Nomor 24 yang mana? A. Oke, bagus ya. Nomor 24 yang tidak ada dalam Permendikbud nomor 22 adalah kompetensi inti. Artinya boleh dalam RPP kita tidak ada kompetensi inti ya. Tetapi kompetensi dasar, IPK, tujuan, metode itu wajib ada. Yang 13 tadi di dalam RPP karena merupakan standar minimal. Kalau minimal berarti lebih boleh, kurang tidak boleh gitu ya. Nah, jadi kompetensi ini tidak disyaratkan wajib di dalam Permendikbud nomor 22 untuk dimunculkan di dalam RPP kita ya gitu ya. Nomor 24. Oke, bagus ya. Bapak dan Ibu sudah mulai hebat ya. Nomor 25. Nomor 25 dalam Permendikbud nomor 20 tentang SKL ya. Ada beberapa pengetahuan yang harus dipelajari oleh siswa, itu dasarnya dari dari dimensi pengetahuan atau knowledge dimension ya. Dimension of knowledge dari Crathwell and Anderson. Mulai dari pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural sampai pengetahuan metakognitif ya.
Nah, pengetahuan faktual itu ada dua. Yang pertama adalah tentang terminologi. Di dalamnya ada pengertian dan simbol ya. Kemudian ada juga tentang detail khusus atau spesifik detail. Pengetahuan konseptual ada 3. Yang pertama tentang pengetahuan yang sifatnya generalization ya. Maaf, yang sifatnya apa tuh? Yang sifatnya pengelompokan, classification ya, categorization. Yang kedua adalah tentang prinsip dan generalisasi ya, dan yang ketiga adalah konsepnya tentang teori model struktur. Nah, pengetahuan prosedural ada 3 subdimensi ya. Yang pertama teknik atau metode tertentu, yang pertama keterampilan tertentu ya. Yang kedua adalah metode atau teknik tertentu, dan yang ketiga adalah kriteria menentukan prosedur yang relevan. Pengetahuan metakognitif ada 3. Yang pertama adalah strategi diri, yang kedua tugas kognitif, dan yang ketiga pengetahuan diri. Nah, kira-kira ya tentang kelemahan dan kekuatan diri. Berarti ini disebut apa? Metakognitif. Ya, oke. Nomor 25 adalah dadang. Jadi kalau tentang diri ya, kelemahan diri, kekuatan diri, strategi diri itu berarti pengetahuan metakognitif. Karena diri lebih tahu dibanding orang lain. Artinya siswa lebih tahu dibanding guru. Nah, guru pun di dalam kelas sedang menjadi siswa untuk belajar pengetahuan metakognitif. Karena yang lebih tahu pengetahuan metakognitif adalah siswa dibanding gurunya itu ya. Oke, lanjut. Tadi sudah saya sampaikan. Nomor 26. Silakan, nomor 26. Nomor 26 jawabannya D, bukan Pak, fakta. Ya, betul. Struktur pengetahuan itu yang dapat diamati, benar-benar terjadi, dapat didemokan kapan saja, ya, disimulasikan maksudnya. Itu yang disebut dengan fact atau fakta. Jadi nomor 26 adalah dadang. Ya, nomor 26 adalah dadang. Oke. Kalau ini belum ya. Jadi nomor 26 adalah dadang, betul. Adalah fakta. Nomor 27 silakan. Bapak dan Ibu ketika belajar maka Bapak dan Ibu harus menyesuaikan dengan karakteristik atau hakikat bidang ilmu. Karena setiap bidang ilmu memiliki ideologi sendiri. Jadi jangan sampai mengajarkan muatan matematika dengan cara IPA. Atau mengajarkan muatan matematika dengan cara bahasa Indonesia. Masing-masing punya hakikat, punya ideologi ya. Dan guru harus mengetahuinya, termasuk IPA. Nah, hakikat IPA itu ada 4 Bapak dan Ibu. Yang pertama IPA sebagai produk. Produknya itu bisa juga fakta, konsep, prinsip, hukum, teori ya. Ada juga IPA sebagai proses, diantaranya ada mengamati, menanya, mengumpulkan data, eksperimen dan sebagainya. Itu IPA sebagai proses ilmiah. Ada juga IPA sebagai sikap, biasanya curiosity atau rasa ingin tahu. Jadi kalau belajar membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan caranya atau metodenya, maka ini yang disebut dengan hakikat IPA sebagai sikap ilmiah ya. Ada juga IPA sebagai teknologi, ketika siswa dalam pembelajaran dilibatkan untuk membuat suatu karya yang mempermudah pekerjaannya atau mempermudah pekerjaan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan hakikat IPA sebagai teknologi ya. Jadi nomor 27 adalah Produk. Oke. Ya, oke. Jadi nomor 27 kalau guru mengajar seperti itu berarti guru menekankan bahwa hakikat IPA itu sebagai produk ilmiah. Oke, nomor 27 adalah abang. AA ya. Nomor 28. Tadi sudah saya sampaikan, silakan. Jawabannya C, bukan Pak, prinsip. Ya. Dalam pengetahuan yang konseptual, Bapak dan Ibu, itu dibagi menjadi 3 subdimensi. Tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, kategorisasi dan klasifikasi seperti definisi kubus, definisi balok yang masing-masing dapat diperbedakan karena memiliki genus of differentiation, itu yang disebut dengan klasifikasi dan kategorisasi konsep. Ada juga prinsip dan generalisasi, seperti rumus ya. Kemudian menggabungkan 2 konsep itu masuknya prinsip itu. Dan ada juga yang sifatnya teori, itu kalau lebih komprehensif itu namanya teori atau model atau struktur ya. Nah, kita lihat nomor 28. KD-nya memahami hubungan. Kalau hubungan berarti menghubungkan 2 konsep. Yaitu konsep gaya dengan konsep gerak dihubungkan. Contoh misalkan semakin besar gaya dorong, semakin cepat benda bergerak. Maka yang seperti itu dalam IPA disebut prinsip ya, karena menghubungkan 2 konsep. Jadi nomor 28 adalah cacing, prinsip. Oke. Bagus. Nomor 29.
Ini sudah disampaikan tadi. Entog, Pak. Jawabannya E, Pak. Berikut ini merupakan materi yang tergolong diri ya, metakognitif ya. Oke, diri berarti metakognitif ya. Kalau begitu yang mana? Kecuali. Cacing, Bapak. Ya. Pak, proses kerja siswa Ya, oke. dalam waktu 1. Tujuan, manfaat, kekurangan, kelebihan itu siswa dirinya itu terkait dengan pengetahuan metakognitif itu ya. Tapi kalau proses kerja ini karena sudah dilalui oleh siswa proses kerjanya, sebenarnya ini juga masuk ke ini ya, strategi diri. Jadi sebenarnya nomor 29 betul semua itu. Nomor 29 juga masuk pada strategi diri itu. Strategi diri ini masuk pada subdimensi yang pertama dari pengetahuan metakognitif yang disebut dengan strategi. Kemudian nomor 2 juga tugas kognitif diri juga masuk ini, proses kerja ke tugas kognitif juga masuk ini, yaitu cognitive task. Jadi nomor 29 tidak ada jawabannya karena semuanya benar menurut saya ya. Menurut saya semuanya benar. Karena dasarnya dari dimension of knowledge dari Craigwell and Anderson, bahwa pengetahuan metakognitif atau metakognitif knowledge itu terdiri dari 3 subdimensi ya. Strategi diri, tugas kognitif, dan nomor E ini termasuk kedua-duanya. Dan yang ketiga adalah pengetahuan diri. Nah, pengetahuan diri baru ABCD itu pengetahuan diri. Oke, nomor 30, teman-teman. Oke, sebentar. Menurut Permendikbud nomor 22 ya, ada kegiatan minimal yang wajib dilakukan oleh guru, teman-teman. 5. Ada 5 kegiatan. Jadi lebih boleh, kurang tidak boleh. Yang pertama, menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis. Yang kedua, memotivasi belajar secara kontekstual. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, menyampaikan kompetensi dan tujuan. Yang kelima, menyampaikan cakupan materi dan langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Saya sampai ke hafal begini ya. Karena sering mengajar teman-teman sepertinya jadi molotok begini, jadi tambah pinter ya. Oke. Jadi nomor 30 apa jawabannya? Kecuali. Oke, menjelaskan materi itu kegiatan inti, bukan kegiatan pendahuluan. Tapi menjelaskan cakupan materi itu baru betul. Jadi bukan menjelaskan materi, tapi menjelaskan cakupan materi. Anak-anak, baiklah kita akan belajar hari ini tentang puisi dan bangun ruang kubus ya anak-anak. Nah itu cakupan materi. Tapi tidak menjelaskan materinya. Menjelaskan materinya ada di kegiatan inti. Betul. Nomor 30 adalah E ya. Nomor 30 E. Nomor 31. Dalam Permendikbud nomor 22, teman-teman, ya, menurut kurikulum 2013 ada pembelajaran yang disarankan dilakukan. Disarankan ini. Yang pertama PBL, pembelajaran berbasis masalah, yang kedua PJBL berbasis proyek, yang ketiga berbasis penemuan. Berbasis penemuan itu terdiri dari 2, ada penyelidikan disebut inquiry, ya, ada juga penyingkapan disebut discovery itu. Oke, silakan. Nomor 31. Yang realistik. Ya. Pembelajaran realistik. Model pembelajaran realistik tidak diwajibkan karena realistik ini dengan pendekatannya itu khas di matematika ya. Bahasa Indonesia, IPS dan IPA itu tidak mengenalnya begitu ya. Jadi betul, nomor 31 adalah E ya. 32, silakan. Ini sepertinya sudah biasa. 32 silakan. Anggur, Pak. Oke, sip. Saya jelaskan dulu ya. Pendekatan itu adalah cara pandang. Biasanya menurunkan. Jadi kalau ada cara pandang, ada prinsip-prinsipnya. Contoh misalkan pendekatan kooperatif, ada prinsipnya kelompoknya harus heterogen. Ada juga tanggung jawab individu. Ada juga positif interdependensi. Ada juga kerjasama kelompok gitu. Ada juga penghargaan kelompok ya. Nah itu prinsip-prinsip dalam pendekatan kooperatif. Jadi pendekatan itu menurunkan prinsip. Nah kemudian dari pendekatan muncullah strategi. Strategi is a way to do something, is a plan to do something. Jadi masih rencana. Rencana-rencana berupa langkah-langkah spesifik oleh guru, belum ada penemunya, tapi oleh guru sendiri untuk mencapai tujuan tertentu, itu namanya strategi. Nah dari strategi barulah menjadi model. Model itu adalah langkah-langkah pembelajaran berupa sintaks-sintaks ya. Dalam sintaks ada langkah lagi yang lebih spesifik. Kemudian di dalamnya ada prinsip reaksi juga sistem sosial yang mengondisikan peran-peran dari guru dan siswa.
guru ngapain, siswa ngapain ya. Itu adalah, dan model ini ada penemunya ya. Dikaji secara ilmiah oleh penemunya, ini merupakan model, itu ciri model ya. Dari model barulah ada metode ya. Metode itu adalah a way to do something. Cara menyampaikan materi supaya sampai pada benak siswa. Ada metode diskusi, metode ceramah, metode presentasi ya, metode bermain peran ya, dan yang lain itu. Metode-metode tadi itu terkait dengan pengamatan itu ya. Itu juga metode. Simulasi, demonstrasi itu metode. Nah, metode itu adalah tentang cara menyampaikan materi. Nah, kalau cara melaksanakan metode itu lebih kecil lagi, namanya teknik gitu. Jadi kalau ada metode diskusi, bagaimana cara diskusinya? Nah, itu namanya teknik ya. Jadi kalau begitu nomor 32 jawabannya adalah abang. Oke, bagus. Nah, ternyata teman-teman pinter-pinter ya. Alhamdulillah tuh ya. Mudah-mudahan lulus semua nih. Amin. Amin, Pak. Kemudian ada nomor 33, Bapak dan Ibu, ini merupakan tipe-tipe dari cooperative learning. Jadi cooperative learning, pembelajaran kooperatif ini atau kooperatif ini bisa sebagai pendekatan kalau menurunkan prinsip ya. Prinsipnya yang 5 tadi dari pendekatan kooperatif. Tapi bisa juga sebagai model kalau di dalamnya ada sintaks gitu ya. Atau ada penemunya dari model ini. Seperti Jigsaw ada penemunya, Student Team Achievement Division atau STAD ada penemunya, TGT atau Team Game Turnamen ada penemunya, Time Token, Number Head Together itu masing-masing sudah dikaji secara ilmiah dan ada sintaksnya. Berarti ini disebut model pembelajaran kooperatif. Tapi dari model-model ini ada kekhasannya dan tergantung dari masalahnya dari siswa tadi. Kalau dalam pembelajaran ada yang siswanya yang cenderung mendominasi sehingga tidak memberikan kesempatan pada yang lain untuk berpikir ya, kemudian belajar. Nah, ini kira-kira model yang cocoknya yang mana dalam pembelajaran kooperatif itu masing-masing punya kelebihan. Kalau Jigsaw, Jiggad itu Jiggadie ya. Jadi dalam pembelajaran itu dibagi kelompok dulu, kemudian di kelompok diberikan bahan bacaan yang berbeda ya. Ada yang tentang kubus, ada yang tentang balok gitu. Nanti kubus berkumpul dengan kubus, balok dengan balok di anggota kelompok yang berbeda sehingga membentuk kelompok ahli. Nah, itu yang disebut dengan Jigsaw kelompok ahli ya. Kemudian setelah terjadi kelompok ahli baru kembali ke kelompok asal untuk saling menjelaskan. Itu namanya Jigsaw itu. Dan yang lainnya, Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira nomor 33 yang cocok yang mana? C. Anggur, Pak. C bukan Pak. Anggur. Pak, C. C. C itu ada Anggur. tim, ada game, ada turnamen ya. Berarti turnamen itu lomba, game itu permainan dan tim itu kelompok berarti. Tetapi itu tidak kental mengatasi itu ya. Yang kental mengatasi ini adalah time token, teman-teman. Di mana dalam time token itu setiap orang diberikan satu atau 3 atau 4 tergantung kesepakatan token ya. Nah, token ini dapat digunakan untuk menjawab, bertanya dan sebagainya. Sehingga ketika ada satu orang yang sudah bertanya, maka menyerahkan tokennya ke guru. Ada anak yang sudah menjawab, memberikan tokennya ke guru. Terus begitu di dalamnya ada begitu dalam time token meskipun pembelajarannya kooperatif. Sehingga nanti yang sudah terkumpul semua maka tidak boleh melakukan aktivitas yang lain lagi. Bagian yang lain untuk menjawab, bekerja, menjawab, kemudian bertanya, memberikan ide gagasan itu bagian yang lain kalau tokennya habis. Jadi nomor 33 untuk mengatasi ini yang paling dominan dan cocok adalah time token, meskipun tim game turnamen juga cocok, tapi yang paling cocok digunakan adalah yang D, dadang, time token. Oke. 34, teman-teman. Ada model pembelajaran yang diturunkan bukan dari pendekatan kooperatif, tapi dari pendekatan quantum teaching and learning. Nah, itu dari Bobby De Potter ya. Bagaimana pembelajaran itu mengaktifkan siswa berenergi. Karena kuantum itu adalah paket-paket energi dalam belajar. Ada ice breaking, ada power close, ada energizer ya. Sehingga siswa menjadi aktif dalam pembelajaran itu. Nah, kira-kira dari model yang muncul di sini, mana model yang diturunkan dari pendekatan kuantum Bobby De Potter? Ya, oke, bagus. Tandur itu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, rayakan. Ya. Jadi dalam pembelajaran sintaknya seperti itu, sehingga disebut model. Penemunya Bobby De Potter. Oke, jadi nomor 34 A ya. A. Kalau TGT kooperatif ya pendekatannya. Kalau Jigsaw kooperatif. Kalau React pendekatannya dari mana diturunkannya React? Relating, experiencing ya, applying, connecting, transferring ya. Mana kira-kira yang D? Yang D itu diturunkan dari pendekatan apa?
dari pendekatan kontekstual atau kontekstual teaching and learning pendekatannya. Menurunkan modelnya apa? Model React tadi ya. Ada juga number head together tuh diturunkan dari apa? Pendekatan Kooperatif. kooperatif. Oke, sip. Ya, mantap. Sip. Silakan nomor 35 tadi sudah disampaikan. Kooperatif. Mana nomor 35? Kooperatif naon? 35. Yang C bukannya Pak? Pemberian umpan balik? Yang mana? Yang A bukan Pak? A. Iya, jadi belum terintegrasi dengan lingkungan ya. Meskipun di sini tidak secara eksplisit dijelaskan tidak memberikan umpan balik, tapi di sini ada siswa diberikan kebebasan untuk mencari sumber belajar yang diperlukan. Tiap kelompok membuat laporan dan guru memberikan penguatan itu ya. Penguatan ini biasanya kaitannya dengan umpan balik juga ya di dalamnya itu. Contoh misalkan anak-anak, kenapa tadi Tuti kok tidak bisa mengerjakan soal seperti ketika menggambar itu acak-acakan gambarnya. Iya Bu, ini tadi kemarin habis macul jadi bergetar tangannya ya. Tremor ya. Makanya nanti jangan terlalu capek kerjanya. Nah itu umpan balik juga tuh. Jadi yang nomor 35 yang belum nampak sekali adalah terintegrasi dengan lingkungan. Karena menyelidiki subtema, bukan menyelidiki fenomena ya teman-teman. Jadi nomor 35 betul, yang belum nampak adalah terintegrasi dengan lingkungan. Nomor 36. Silakan, ini sudah tadi. B. Ingat ada kata kunci ya. Inquire, penyelidikan dah, bukan penyingkapan. Berarti E. Pak. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah latihan inquiry. Oke. Latihan inquiry berupa metode ya, bukan model ya, kalau latihan inquiry. Jadi nomor 36 adalah E. 37. Yang E bukan Pak. Demonstrasi. Demonstrasi. Ya, kalau prosedur itu harus didemokan oleh orang yang ahlinya. Khawatir ketika menjelaskan pengetahuan berupa prosedur, anak menjadi keliru nantinya. Maka metode yang cocok untuk menjelaskan dimensi pengetahuan yang sifatnya prosedural itu idealnya dilaksanakan dengan demonstrasi ya. Demos itu masyarakat, berarti ada yang mengamati ya. Dalam demonstrasi berarti ada pakar atau ahli yang menguasai untuk mempraktekannya itu. Jadi nomor 37 untuk prosedural apa yang cocok? Demonstrasi. Kalau untuk prinsip dalam IPA yang cocok apa? Prinsip. Semakin besar gaya dorong, semakin cepat benda bergerak. Eksperimen. Oke. Yang cocok adalah eksperimen. Bagus. Kalau untuk konsep, gaya adalah tarikan atau dorongan. Bisa ceramah, bisa jadi ceramah, betul? Ceramah bisa jadi. Kalau untuk faktual, fakta. Ya. Pengamatan. Pengamatan. Oke. Nah, ternyata masing-masing dimensi pengetahuan berdasarkan Crathwell dan Anderson itu khas ya metodenya. Nah, teman-teman, maka teman-teman harus sadar kalau teman-teman mengajar itu ceramah saja, berarti dalam pembelajaran yang kental adalah konsep melulu ya. Kalau konsep itu abstrak, berarti abstrak terus padahal anak masih berpikir konkret, sehingga tojaiyah dengan karakteristik berpikir anak-anak, khususnya anak SD ya, teman-teman. Nomor 38 tentang prinsip pada pendekatan kooperatif tadi sudah saya sampaikan. Silakan, 38. Yang E bukan Pak. Dalam tugas kelompok diberikan oleh guru, setiap siswa diharapkan bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Bagus. Tugasnya masing-masing ini namanya tanggung jawab individu. Jadi nomor 38 adalah E. Oke. E, nomor 38. Saya cek dulu barangkali ada yang masuk. Oke, tidak ada. Ya, nomor 38 adalah E ya. Nah, ini semua adalah prinsip-prinsip dalam pendekatan kooperatif, teman-teman ya. Penghargaan kelompok, ketergantungan positif, otonomi kelompok, kemampuan kerjasama, tanggung jawab individu, itu semuanya adalah prinsip dalam pendekatan kooperatif. Silakan, nomor 39.
A bukan, Pak. Yang A, Pak. Kalau ada soal seperti ini, teman-teman, sebagai strategi ya, maka kalau ada dua option yang bertentangan, berarti jawabannya adalah salah satu dari dua option itu tuh. Sekali lagi, kalau ada dua option yang bertentangan, berarti jawabannya adalah salah satu dari dua option tadi. Jadi yang lainnya nggak perlu dilihat itu. Kalau ada soal seperti ini. Dadang berarti Pak. Jadi jawabannya mana? Nomor Dadang. 30? Ya, antara C sama D. Oke, bagus. Ya, oke. 1, PJBL itu harus berbasis masalah. Tapi masalahnya adalah masalah yang dekat dengan hidup siswa. Supaya nanti karya yang dihasilkan dari proyeknya itu benar-benar dapat dilaksanakan atau diimplementasikan untuk mengatasi masalah. Bukan disimpan di gudang. Kalau karyanya disimpan di gudang, itu namanya penugasan biasa. Bukan PJBL. Dan PJBL tidak mungkin satu pembelajaran selesai. Pembelajarannya harus multi waktu ya. Atau longitudinal. Biasanya untuk satu tema atau 1 bulan itu. Untuk 4 subtema selesainya. Itu untuk PJBL. Bahkan untuk PJBL biasanya ada RPP sendiri. RPP PJBL untuk satu tema tadi. Atau untuk 1 bulan misalkan ya. Untuk 4 subtema. Kemudian bagusnya proyeknya itu topiknya banyak ya. Supaya nanti anak-anak hasil kerjanya benar-benar dapat disimpan atau diimplementasikan untuk mengatasi masalah. Kalau satu topik proyek kemudian anaknya banyak, maka semua anak membuat hal yang sama. Akibatnya nanti satu saja yang dipakai, yang lain dibuang gitu. Jadi tidak terlalu bermakna, teman-teman. Nah, dengan demikian maka jawaban nomor 39 yang tidak cocok dengan konsep PJBL adalah yang D ya. Guru menetapkan satu topik proyek, harusnya beragam topiknya itu. Supaya karyanya juga menjadi beragam dan benar-benar digunakan untuk mengatasi setiap masalah. Nomor 39, Dadang. Terima kasih, betul. 40, silakan. Pendekatan saintifik 5M ya. Karena ini kental dengan pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013. Silakan 40. Cacing saneswa. Asosiasi. Ya, bagus. Kalau membandingkan hasil percobaan yang satu dengan yang lainnya itu dalam rangka mengasosiasi ya. Ya, itu mengasosiasi itu erat kaitannya dengan menganalisis data. Menganalisis data berarti membanding-bandingkan itu dengan teori, dengan hasil riset orang lain, dengan hasil percobaan orang lain ya. Betul, nomor 40 adalah cacing, C. Ya, karena mengajak siswa membandingkan hasil kerjanya dengan yang lainnya. Oke, bagus. 41. Yang B bukannya, Pak. Bentuk komunikasi dalam langkah yang kelima dalam pendekatan saintifik itu banyak ya. Ada yang karya kunjung, kunjung karya, tempel di mading, masukin di jurnal, masukin di website, itu juga masuk mengomunikasikan itu. Atau mempresentasikan juga masuk ke komunikasi. Kadangkala guru yang disebut dengan langkah 5M itu yang M yang kelima presentasi aja terus. Padahal banyak bentuknya, ada karya kunjung, kunjung karya, pajang karya ya dan sebagainya. Oke, kira-kira nomor 41 yang mana? Jadi yang A. Anggur, Yang Pak. A. Jawabannya A, menjebak itu. Yang A itu Iya. yang mempresentasikan gurunya. Padahal mengomunikasikan itu yang mempresentasikan harusnya siswanya, betul nggak? Iya, betul. Ya, oke. Nomor 41 jawabannya AA. Oke. Abang ya. 42, silakan. Bentol, Pak. Yang B, Bapak. Oke, ya. Dalam pendekatan saintifik, langkah 5M, mengamati dan menanya itu masuk pendekatan rasional. Tapi mengumpulkan data dan mengolahnya, bahkan mengomunikasikannya, itu masuk pada pendekatan yang empirik, karena berbasis data dan fakta. Dengan demikian, kalau pendekatan saintifik dianggap sebagai pendekatan yang rasional saja, itu keliru. Harusnya gabungan antara pendekatan rasional dan empirik. Makanya jawaban B dan E ini bertentangan. Nah, silakan pilih salah satu ya. Nah, yang keliru karena tidak melibatkan fakta data adalah yang B. Berarti jawaban 42 adalah Bambang, B. Oke. 43, silakan.
Yang A bukan Pak, role playing. Ya, betul. Untuk pembelajaran PPKN, apalagi saling menghormati ya dalam pembelajaran atau dalam kondisi apapun itu, maka pembelajaran bagusnya itu menggunakan bermain peran ya, atau simulasi supaya nampak anak itu menghormati yang lain atau tidak, sehingga terakhir bisa ditegur gitu ya. Ya, Bapak dan Ibu. Sepertinya dan role playing ini semakin bermakna karena simulasi itu masuk dalam Edgar Dale ke dalam berbuat. Jadi Edgar Dale itu kalau belajar itu yang paling kecil keterserapannya adalah verbal. Verbal itu melalui membaca teks, menjelaskan penjelasan guru dengan ceramah, itu namanya visual verbal. Kemudian lebih bagus lagi dari verbal namanya visual. Mengamati gambar, video, demonstrasi itu visual. Lebih bagus lagi dari visual namanya terlibat. Terlibat itu diskusi, presentasi itu. Lebih bagus lagi namanya berbuat. Berbuat itu simulasi, bermain peran, percobaan, berbuat dalam kehidupan, itu namanya berbuat ya. Sehingga 43 itu adalah A ya, menerapkan metode role playing, simulasi karena masuk ke berbuat tadi dan relevan dengan karakteristik materi yang sedang dipelajari siswa ya. 44 silakan. Silakan 44. Yang C bukan Pak. Cacing, Pak. C. Bentol. Ya. Atau B. B. Ya, oke. B siswa untuk ya, B. Ya. Bertanya dalam pendekatan saintifik itu harus menjadi kebutuhan, Bapak dan Ibu. Jadi bukan bertanya yang diwajibkan untuk bertanya ya, sehingga siswa dipaksa untuk bertanya meskipun di awal-awal diperbolehkan. Ya, tetapi yang diharuskan dalam pembelajaran supaya siswa bertanya adalah memunculkan situasi-situasi yang di mana siswa akibatnya nanti akan bertanya gitu. Contoh misalkan dengan tanya jawab dengan temannya, diberikan materi yang sulit sehingga kalau ada yang tidak dipahami dia jadi bertanya, diberikan kesempatan berdiskusi sehingga di dalam diskusi dia akan ada tanya jawab, diberikan stimulus yang dapat memancing siswa untuk bertanya, itu apalagi ya. Sehingga yang B inilah yang memaksa siswa bertanya itu menjadi sesuatu yang sifatnya di awal-awal diperbolehkan tapi jangan dibiasakan seperti itu. Akibatnya siswa nantinya menjadi ketergantungan setelah dipaksa baru mau bertanya begitu, bukan akibat kebutuhan. Sehingga yang paling bagus adalah dikondisikan ya, bukan diwajibkan. Nah, pengondisian inilah yang nanti harus dipikirkan oleh guru seperti apa tuh. Bisa jadi dengan cara memberikan materi yang sulit dan sebagainya. Jadi nomor 44 adalah bentol. B, bagus ya, bagus. Nomor 45. Menghargai kreativitas siswa. Mantap. Oke, jadi kalau ada anak yang seperti itu, yang seperti di atas tuh, mengerjakan soal berbeda dengan cara guru, jangan dimarahin ya. Dia sedang melaksanakan tuturi itu, bebas merdeka dengan caranya. Tapi sikap guru harus menghargainya justru. Supaya dia semakin kreatif. Jadi menghargai kreativitas dia, tapi tetap menanyakan alasannya apa. Anak-anak kenapa nih caranya begini? Begini Bu, oh iya bagus ya. Jadi masuk ke logis rasional ya. Nah ini yang disebut dengan prinsip inklusif ya. Inklusif itu memandang perbedaan itu sesuatu hal yang biasa. Tapi tetap harus ada prinsip objektif ya. Perilaku objektif. Perilaku objektif itu adalah perilaku di mana anak harus menyampaikan alasannya itu dan diminta oleh guru. Jadi perilaku inklusif dan objektif itu penting dalam bekerja dan belajar, baik untuk guru maupun siswa. Jadi nomor 45 adalah Dadang, B. 46. D. Ya, nomor Antara 46. D sama E ya Pak. D Ya. sama E. Tadi sudah saya sampaikan dasarnya dari Ki Hajar Dewantara. Anak terlahir seperti kertas tertulis samar. Tugas guru adalah mempertebal potensi positif. Yang negatif biarkan, lama-lama akan hilang. Terlindas tuh. Ya, meskipun matematika juga bukan potensi yang negatif ya. Artinya jangan sampai kita fokus ke dua-duanya. Akibatnya menjadi tidak jadi pakar gitu. Tetap matematika dipelajari, tetapi yang paling penting adalah membimbing dan mengembangkan potensi bakatnya pada bidang SBDP terlebih dahulu yang menjadi potensi di sana gitu ya. Jadi nomor 46 adalah Dadang berdasarkan teori dari aliran konvergensi ya. Ki Hajar Dewantara masuk pada konvergensi ya.
Bukan tabula rasa ya, tapi konvergensi. Anak terlahir seperti kertas bertulis samar. 47. Standar penilaian Permendikbud 23 tahun 2016. Ya, silakan. 47. bukan, teman-teman. C bukan, Pak. Ya, bagus. Penilaian yang dilakukan itu ada oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, oleh nasional ya. Nah, kebetulan oleh nasional UN oleh dihapus, sekarang menjadi AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, untuk oleh pendidik itu bertujuan untuk perbaikan. Nah, untuk perbaikan berarti yang mana tuh? Nah, yang C ya, memantau, mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan. Nah, secara berkesinambungan. Jadi 47 jawabannya C, cacing. Bagus. 48. Dalam menyusun RPP kemarin ada instrumen untuk penilaian sikap, diantaranya tekniknya ada penilaian diri, penilaian teman sejawat, juga ada observasi ya melalui jurnal dan sebagainya. Kira-kira nomor 48 yang mana tuh? D bukan, Pak. Oke, bagus. D, meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Bagus ya, nomor 48 jawabannya Dadang. Oke, sip. Ya, nomor 48 Dadang ya. Oke. Nomor 49. Dalam membuat instrumen penilaian, maka selalu akan ada indikator kunci ya. Atau kriteria kunci ya. Dalam stimulus yang nomor 49 kira-kira indikator atau kriteria kuncinya apa? B. Oke, kita lihat dulu yang diinginkan apa? Seorang guru kelas 2 SD akan menilai laporan hasil identifikasi benda-benda yang dikenal siswa dan kegunaannya. Nah, ini yang disebut dengan kriteria kunci. Jadi kesesuaian antara nama benda dan kegunaan. Pemilihan kata, kerapian itu merupakan kriteria-kriteria penunjang saja sehingga bobotnya menjadi kecil ya. Kriteria kunci inilah yang menjadikan bobot penilaian besar. Jadi penting untuk teman-teman mempelajari kriteria kunci ketika penilaian supaya tahu bobotnya, jangan sampai disamakan. Karena kriteria kunci itu harusnya memiliki bobot penilaian yang lebih besar daripada kriteria-kriteria penunjang lainnya. Jadi betul nomor 49 adalah B, kesesuaian antara nama benda dan kegunaannya sehingga bobotnya harus diperbesar dalam penilaian, teman-teman. 50? Pak. Bukan, Pak. Konsep penilaian otentik itu sebenarnya turunannya adalah yang E. Penilaian otentik itu menilai seluruh kemampuan peserta didik, sikap, keterampilan, pengetahuan secara holistik. Tapi itu turunannya. Konsep yang sebenarnya bukan itu penilaian otentik itu, teman-teman. Otentik ya. Penilaian yang sebenarnya itu. Berarti yang mana? Yang D, Pak. D, bukan, Betul. Pak. Betul, Dek. Jadi konsep yang sebenarnya, konsep awal penilaian otentik adalah penilaian yang menekankan mengukur apa sih yang dapat dilakukan oleh siswa yang sebenarnya gitu ya. Jadi mengukur kalau siswa yang ingin diukur kemampuan memasak ya kemampuan memasak siswa gitu ya. Jadi penilaian otentik adalah penilaian untuk mengukur apa yang dapat dilakukan oleh siswa gitu. Kalau bisanya memasak ya memasak yang dilihat itu ya. Dan dilihat kemampuan memasaknya, bukan kemampuan menarinya gitu ya. Jadi indikator-indikatornya juga kriterianya ya kriteria memasak, hindari yang lainnya gitu. Jadi nomor 50 konsep penilaian otentik adalah menilai tentang apa yang dapat dilakukan oleh siswa itu. Jadi nomor 50 D dulu, meskipun E benar tapi E turunannya itu. Jadi nomor 50 adalah Dadang. Ya. Nomor 51 silakan. A, Pak. A, bukan, Pak. Refleksi. B, Pak. Atau B. Nah, guru menyampaikan kekeliruan peserta didik selama melakukan percobaan, ya, memberikan masukan. Nih, kenapa tadi memecahkan gelas ukur? Ya, Bu, tadi ketika percobaan memegang minyak dan lupa cuci pakai sabun, akibatnya menjadi jatuh dan pecah. Nah, awas teman-teman anak-anak, nanti kalau memegang kalau habis memegang gelas atau apapun itu
dan habis memegang minyak, maka cuci pakai sabun dulu ya supaya tidak seperti Tuti. Nah, seperti itu namanya apa tuh? Umpan balik, Pak. B. Nah, oke, yang seperti itu namanya Bambang. B, memberikan umpan balik. Oke, jadi nomor 51 adalah B. Ya. Kalau refleksi seperti ini nih. Anak-anak, apa sih yang sudah kita lakukan tadi? Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari tadi? Apa yang paling menarik dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Apa yang paling tidak disukai dari yang dipelajari tadi? Apa manfaat yang dipelajari tadi? Tadi itu namanya refleksi itu ya. Ini nomor 51 itu B, Bambang. 52. Ya, silakan. D. B, Pak. B. Pak, mengumpulkan data yang relevan. Dalam pembelajaran salah satu siswa terlihat enggan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Ya, sudah ada tuh datanya enggan bertanya, enggan menjawab pertanyaan. Pada akhir pembelajaran Bu Tuti mendekati siswa dan mengklarifikasinya itu. Yang siswa tersebut merasa takut, nah berarti mengklarifikasi itu berarti melihat penyebabnya apa gitu ya. Nah, karakteristik guru yang reflektif yang dimiliki oleh Bu Tuti adalah apa? Mengidentifikasi masalah pelajaran. Ya, artinya melihat penyebabnya apa gitu ya, diantaranya gitu. Oke, bagus. Ya. Nomor 53. B, Pak. Apa tadi kata saya untuk penelitian tindakan kelas? Gunakan what, why, how ya. What-nya dulu. Nah, ini tadi sudah ada what-nya nih, temuannya. Siswa malu-malu, enggan bertanya dan sebagainya. Tinggal melihat why-nya, penyebabnya. Apa sih penyebabnya ya? Setelah itu baru merumuskan solusinya. Ya. Kira-kira yang mana tuh yang paling betul? Mana yang paling betul? Jawabannya adalah B ya. B ya. Ya, Bambang mengklarifikasi mengapa, berarti penyebab ini. Ya, baru solusinya dan dilaksanakan melalui penelitian tindakan kelas. Jadi nomor 53 adalah Bambang ya. Nomor 54. Mana yang dalam World Economic Forum tidak termasuk pada kategori 4C? Oke, kondisional literasis ya. Kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi itu masuk ke 4C. Sip. Nomor 55. Berpikir kritis, Pak. Oke. Kritis, Pak. Kalau ada bukti, data, fakta, alasan, pemecahan masalah, berarti itu berpikir kritis gitu saja kuncinya. Ya. Tapi kalau berpikir kreatif itu membuat, memproduksi karya ya, orisinal, fleksibel, itu namanya kreatif itu. Tapi kalau kritis tadi ide, gagasan, alasan, bukti, pemecahan masalah itu namanya kritis. Ini nomor 55 terkait dengan pengambilan keputusan, ide gagasan itu merupakan kompetensi abad 21 berpikir kritis. Jadi nomor 55A ya. AA. 56. C bukan, Pak. Tadi sudah saya sampaikan ya. Tadi betul ya. Memberikan alasan secara efektif. Nah, tapi alasan, kalau alasan itu kritis ini. Oh, tapi kecuali, maaf. Berikut merupakan indikator kreativitas yang merupakan salah satu kompetensi abad 21. Kecuali ya beragam teknik berarti fleksibel ya. Karya yang orisinil ini namanya karya nyata yang baru berarti A betul untuk yang kreatif ya. Pengelaborasi, mendefinisikan, menganalisis, menilai gagasan sendiri untuk menilai serta menghasilkan usaha kreatif. Oke, ada kreatifnya. Yang D, membuka diri dan bersikap responsif, sudut pandang yang beragam itu juga sama, memperluas ide-ide juga sama. Berarti yang kecuali ya, yang bukan kreatif adalah yang C. Karena ada kata alasan. Kalau ada kata alasan ini namanya kritis. Jadi kalau begitu nomor 56 yang kecuali adalah C ya, cacing. 57.
A, Pak. Memfasilitasi siswa. A. Yang A. Berpikir tingkat tinggi pada fase mengamati ya. Fase mengamati ya. Pendekatan saintifik. Kira-kira yang mana tuh? A, Pak. Memfasilitasi siswa untuk menemukan fokus gagasan. Oke, bagus. Nomor 57A, betul. Yang B, kira-kira apa tuh? Memberikan kesempatan pada siswa untuk menjawab pertanyaan sendiri. Berarti ini M menanya ya, M yang kedua. Padahal yang diinginkan M pertama, mengamati. Yang B ini menanya. Yang C, memberikan kesempatan pada siswa untuk memilih alat ukur. Berarti ini M yang ketiga, mengumpulkan data. Yang D, memberikan kesempatan pada siswa menemukan keterkaitan. Berarti ini mengasosiasi M yang keempat, atau mengolah data. Atau menganalisis ya. Yang E, memfasilitasi siswa memeragakan suatu prosedur tertentu dengan luas dan terampil. Berarti ini bisa jadi masuk pada M yang kelima. Yaitu mengomunikasikan, tapi dengan cara peragaan ya. Jadi nomor 57 adalah A. Oke, bagus ya. Terima kasih. 58. E. Berpikir khas di matematika, berkomunikasi khas di bahasa Indonesia, D. menjadi warga negara yang baik khas di PPKN. Berarti yang mana tuh? D. Oke, nomor 58 adalah Dadang. Berpikir matematika, berkomunikasi bahasa Indonesia, warga negara yang baik PPKN. Oke. Itu sesuai dengan hakikat masing-masing mata pelajaran. Nomor 58 adalah Dadang. 59. B. Yang B, Yang B, Bapak. B, Pak. Kenapa coba B? Salah. Karena belajar belajar PJOK bukan untuk menjadi seorang atlet. Apalagi di SD itu ilmunya ilmu hidup. Berarti belajar PJOK itu supaya tetap sehat dan dapat survive menjalani hidup ya. Jadi yang nomor 59 B, Bambang. Nomor terakhir 60 teman-teman adalah IPS. C ya, Pak. Oke. Ruang dan waktu dimensinya itu dipelajari dalam ilmu pengetahuan sosial. Betul. Nomor 60 adalah C, cacing. Oke. Ya. Baik teman-teman, ternyata hebat sepertinya sudah ada gambaran ya terkait dengan muatan-muatan soal nanti yang tematik terpadu sepertinya hebat ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengisi soal dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan nilai terbaik ya dan lulus untuk UP ini teman-teman. Baik, saya close dulu, saya stop share dulu. Ya. Amin. Ya. Gimana ini sudah learning tunduh ya semuanya? Sekedap deui learning to correct together. Ya, sudah learning tunduh, learning to correct together sebentar lagi. Itu yang dapat Bapak berikan untuk teman-teman ya dalam pemantapan tematik terpadu. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Dan tidak bisa memberikan pemantapan seperti idealnya tatap muka ya. Tapi tetap di bidang studi guru kelas SD ini koordinator, dosen-dosen berupaya untuk tetap memberikan pelayanan terbaik. Di antaranya meskipun malam hari seperti ini Bapak juga sudah learning tunduh. Ini sedang di Tasikmalaya, besok memberikan penguatan untuk guru di Tasik ini ya, di Ciamis. Tapi malam hari ini ada kewajiban untuk Bapak memberikan sesuatu untuk anak-anak Bapak di sini ya, teman-teman yang Bapak cintai selalu. Ini bukti rasa sayang nih, malam-malam seperti ini masih kuat ya. Mudah-mudahan ada hasilnya dan kita sama-sama berdoa, teman-teman meminta pada Allah untuk dilancarkan setiap hajat besar kita nanti di UP ya. Kita sama-sama berdoa, teman-teman. Sama-sama berdoa, teman-teman. Agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Ya, baik, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, Pak. Terima kasih banyak. Ya.